Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh pendengar YouTube dimanapun Anda berada. Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, maka kita kali ini akan belajar masih dalam mata kuliah Mekanika Fluida, namun lebih fokus kepada pembahasan latihan-latihan soal Mekanika Fluida. Rencana untuk latihan soal Mekanika Fluida ini ada beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang pertama untuk latihan soal Mekanika Fluida. Selamat menyimak. Tema bahasan dalam latihan soal kali ini adalah tentang dimensi. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa dimensi itu adalah sebuah gambaran umum atau simbol umum dari variabel-variabel yang ada di Mekanika Fluida. Dimensi ini sendiri cuma aja 3 simbol ya secara umum ya, walaupun di sini ada banyak ya, tapi rata-rata kita bisa memakai sistem yang FLT sistem, dan yang kedua adalah MLT sistem. Nah, jadi tinggal mengikuti saja ke sistem yang mau dipakai yang mana, walaupun dalam konteks latihan soal kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan dari sudut pandang sistem MLT, atau M-nya itu adalah massa, mass, L-nya itu adalah length atau panjang, T-nya itu adalah time atau waktu. Nah, bisa Anda lihat di sini ya, setiap variabel itu punya dimensi masing-masing. Contoh misalkan area. Area itu dalam sistem MLT dinyatakan dengan L pangkat 2. Dari mana area bisa dapat L pangkat 2? Karena area itu kan merupakan luas ya. Area itu merupakan luas, di mana luas itu kalau secara umum rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini, di mana panjang itu kan kalau dalam sistem MLT ya, berarti kan dia L. Lebar karena dia masih satuan panjang, maka L juga. L kali L maka dapatnya L kuadrat. Dan seterusnya. Itu kenapa kemudian area menjadi L kuadrat. Nah, tugas Anda di sini sebagai mahasiswa yang mempelajari dimensi dalam Mekanika Fluida, maka Anda harus bisa menyatakan setiap variabel dari Mekanika Fluida ini ke dalam dimensi MLT. Ke dalam dimensi MLT. Nanti di next slide akan saya berikan contoh-contoh bagaimana kemudian menurunkan dimensi untuk beberapa variabel Mekanika Fluida. Langkah-langkah di dalam melakukan analisis dimensi dari variabel-variabel Mekanika Fluida adalah ada 4 langkah yang bisa dilihat di sini. Langkah pertama adalah determine the requested variable, menentukan variabel yang diminta. Jadi Anda diminta di soal menentukan variabel apa dimensinya. Misalkan Anda diminta tentukan dimensi dari torque atau torsi atau variabel itu biasanya dinyatakan dengan tau seperti ini ya, tau. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah kedua adalah write the equation of variable. Tulislah persamaan atau rumus yang menyatakan variabel yang diminta. Kalau misalkan torsi ya, berarti torsi torque sama dengan tau sama dengan F atau gaya dikalikan dengan panjang atau lengan momen. Nah, ini adalah rumus untuk torque. Jadi ini akan berlaku untuk seluruh proses penentuan dimensi setiap variabel Mekanika Fluida yang diminta. Jadi kalau misalkan nanti variabel yang diminta adalah gaya, berarti ya Anda cari rumus gaya. Kalau yang diminta variabel adalah kekuatan atau tenaga atau daya, ya Anda cari rumus daya. Begitu seterusnya ya untuk seluruh proses penentuan dimensi pada variabel Mekanika Fluida. Yang ketiga adalah describe the basic equation into basic dimension such as mass, length, and time. Jadi definisikan persamaan torque tadi yang diminta tadi ke dalam variabel-variabel dimensi dasar seperti massa, length atau panjang, dan time atau waktu. Contoh dalam hal ini misalkan torque sama dengan atau tau sama dengan F dikali L, gaya dikali lengan momen atau panjang. Nah,
Gaya di sini kan kalau kita tahu semua gaya kan banyak kan rumusnya. Tapi salah satu rumus gaya yang paling umum adalah hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Dari F sama dengan M dikali A. Ya, seperti itu. Kemudian L itu adalah panjang. Nah, percepatan itu sendiri ya, kita tahu sendiri itu ada rumusnya juga. Kecepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu, kan? Nah, sementara kecepatan itu sendiri ada rumusnya juga, yaitu adalah panjang dibagi waktu. Nah, 3 rumus ini yang ada F kali L, M kali A F per T, dan V L per T ini adalah rumus-rumus yang harus Anda temukan di dalam membreakdown atau mendefinisikan rumus dari torque, di mana torque sama dengan F dikali L. Ini Anda harus breakdown ke dalam rumus-rumus tadi untuk mendapatkan dimensi M, L, dan juga dimensi T. Nah, kemudian terakhir adalah solve these equations into basic dimension M, L, and T. Nah, baru terakhir adalah pecahkan persamaan-persamaan tersebut ke dalam dimensi-dimensi dasar M, L, dan T. Contoh misalkan di sini. F itu kan L per T. Nah, L per T ini kan kalau kita definisikan itu kan L itu adalah panjang ya, atau jarak, di mana L dimensinya. T itu kan adalah dimensi waktu. Berarti T kan, berarti L per T, atau di dalam sini ada L dikali T pangkat minus 1. Jadi pangkat minus 1 itu merupakan 1 per ya. Kemudian A adalah V per T, di mana V tadi kan sudah ketemu dimensinya LT-1. LT-1 yang di sini dibagi lagi T. Nah, ini kalau dalam matematika perpangkatan jadinya minus 1 dikurangi minus 1 lagi, jadi minus 2. Jadi L kali T pangkat min 2. Setelah dapat A, kita bisa mencari F ya. F itu kita hitung di atas ya. F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan, di mana massa itu kan dimensi M, ya kan? Kemudian A-nya tadi apa? LT-2. LT pangkat minus 2. Nah, setelah kita ke pangkat minus 2, barulah nilai F ini kita kalikan dengan L, di mana dimensi dari L ya L. Jadi MLT pangkat minus 2 dikali L, jadinya ML2 kali T pangkat min 2. Ini adalah langkah-langkah di mana menentukan dimensi dari sebuah variabel mekanika fluida. Nanti untuk variabel yang lain sama, prosesnya sama. Proses dari 1, dari 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi ketika Anda bisa memahami aturan-aturan ini atau prosedur ini, maka Anda sudah bisa menerapkan hal yang sama untuk semua variabel yang lainnya. Apa yang harus kita pahami untuk bisa mengerjakan soal-soal tentang dimensi? Jadi Anda harus memahami konsep yang namanya matematika perpangkatan. Ya, di sini ya, misalkan AM dikali AN sama dengan AM plus N, A pangkat M plus N. Nih contoh pertama. Contoh kedua, misalkan AM dibagi A pangkat N, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Ini hal kayak gini nanti akan sering ketemu di soal-soal tentang dimensi. Berikutnya juga misalkan A pangkat M di pangkatan N berarti A M kali N, A pangkat M kali N. Kemudian A kali B pangkat M itu bisa didefinisikan sebagai A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Sementara A nih yang sering nih, A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kan kadang-kadang didefinisikan ada kan LT minus 1, MT minus 2 gitu. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan ya M dikali L ya dikali L pangkat 2 jadinya apa? Nah, di sini kan berarti kan di sini kan ada L pangkat 1 di sini dikali L pangkat 2 berarti sama dengan M dikalikan dengan L pangkat berapa? 1 plus 2. Karena kan dia dikalikan. Dia sama dengan konsep yang ini. Sama dengan konsep yang ini. Ya. Sama dengan M dikali L pangkat 3. Demikian pula kalau misalkan nanti Anda ketemu yang model begini. Dimensinya M, L, T,
minus 2 dibagi T. Nah, ini gimana? Berarti kan di sini kan sudah ada T pangkat minus 2 di sini. Di sini ada 1. Jadinya berarti berapa? Ya M dikalikan dengan L. T-nya bagaimana? T-nya kan sama kayak ini ya. Perpangkatan. Dan ini juga A pangkat minus N ini. Berarti minus 2 dikurangi 1 sama dengan M dikalikan dengan L T pangkat minus 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini Anda harus untuk memahami banget nih namanya matematika perpangkatan untuk bisa mengerjakan soal-soal tentang dimensi. Sebagai self exercise atau latihan mandiri, nah jadi nanti silakan Anda temukan ya dimensi-dimensi untuk berikut nih. Ada specific weight, ada viscosity, ada surface tension, ada power, ada modulus elasticity, ada energi kinetik, dan energi potensial. Nah ini adalah silakan nanti Anda latihan ya, latihan sendiri untuk menemukan dimensi dari variabel-variabel di bawah ini. Nah sekarang kita masuk kepada konversi temperatur. Nah jadi konversi temperatur pada mekanika fluida ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam kita menganalisis sistem atau soal-soal yang berhubungan dengan mekanika fluida. Jadi ada beberapa sistem temperatur ya. Ada Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit. Nah ini paling sering. Jadi kalau kita ingin mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, maka Celsius itu ditambahkan 273,15. Baru bisa jadi dikatakan temperatur dalam derajat Kelvin. Sementara kalau dari Kelvin ke Celsius, ya kebalikannya, berarti bilangan Kelvinnya atau temperatur Kelvinnya dikurangi 273,15. Begitu seterusnya ya untuk seluruh Fahrenheit ke Celsius. Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9, kemudian Celsius ke Fahrenheit, Celsiusnya dikali 9/5, kemudian ditambah 32, kemudian Fahrenheit ke Kelvin, Fahrenheitnya dikurangi 32 dikali 5/9, baru kemudian ditambahkan 273,15. Kemudian dari Kelvin ke Fahrenheit, berarti Kelvin dikurangi 273,15 dikali 9/5 ditambahkan 3/32. Nah jadi hal-hal seperti ini yang nanti Anda wajib mengetahui bagaimana cara mengkonversi temperatur baik dari Celsius Kelvin, Kelvin ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, dan seterusnya. Ya, jadi ada 3 temperatur yang penting ya di sini. Sebagai latihan soal ya, jadi pada latihan soal kali ini, jadi silakan Anda melatih diri Anda untuk mengkonversi temperatur di bawah ini menjadi temperatur yang diminta. Contoh misalkan ya, pada kita ketahui temperatur Celsiusnya 30 derajat. Maka bagaimanakah temperatur Fahrenheitnya? Berarti tinggal 9/5 dikali temperatur Celsiusnya ditambahkan 32, dapatnya 86 Fahrenheit. Nah, demikian pula ketika kita ingin mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, maka tinggal 30 derajat ini ditambahkan 273,15, hasilnya adalah 303,15. Dan begitu seterusnya untuk yang lainnya. Jadi tinggal Anda nanti otak-atik sendiri untuk menemukan, misalkan di Fahrenheit 70 Fahrenheit, berapa Celsiusnya? Berapa Kelvinnya? Dibikin pula misalkan dari Kelvin. Kelvin ini 500 Kelvin. Berapa nilai Fahrenheitnya? Dan berapa nilai Celsiusnya? Nanti latihan sendiri ya, di otak-atik sendiri supaya Anda bisa semakin mahir dalam melakukan konversi temperatur untuk temperatur yang dipakai di dalam mekanika fluida. Nah, berikutnya adalah untuk konversi temperatur dalam standar British atau standar Inggris ya. Ini kemarin pada video pembelajaran yang lalu saya sempat ada sedikit salah. Jadi R itu saya bilangnya Reaumur di videonya. Seharusnya Röntgen ya. Jadi saya langsung bikin ralat di sini aja ya. Sama di bagian deskripsi yang video yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan temperatur Röntgen ya, bukan Reaumur ya, tapi Röntgen, itu kita dari Fahrenheit ini kita tambahkan 459,67. Jadi kalau misalkan kita punya temperatur Fahrenheitnya 86, berapakah temperatur Röntgennya? Nah, silakan langsung ditambahkan lagi, langsung saya ditambahkan dengan faktornya itu adalah 459,67 dan seterusnya. Nah, jadi nanti sebenarnya beberapa
soal ya atau beberapa kasus yang Anda akan hadapi nanti dalam konteks mekanika fluida, mungkin akan ketemu yang sistem British Temperature Conversion ini. Maka kemudian saya jelaskan bagaimana caranya mengkonversi temperatur itu ke dalam salah satu standar Inggris temperatur, yaitu adalah Rankine. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya mengkonversi beberapa satuan yang standar British seperti massa, force atau gaya, dan length atau panjang. Nah, kalau untuk kita tahu semua ya, untuk satuan berat ya dalam satuan SI itu kan adalah Newton ya. Berarti W sama dengan massa M dikali percepatan gravitasi G kali G. Ya. W ini kan kalau dalam standarnya SI atau satuan internasional adalah Newton. Massa dalam satuan SI adalah kilogram, dan percepatan gravitasi dalam satuan SI adalah meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita bisa konversi atau dari satuan SI ini menjadi satuan British ya, menjadi beberapa ketentuan seperti untuk berat itu dalam satuan SI adalah pound, LB ini pound, masuk pound. Kemudian massa itu dalam satuan satuan British ya, itu dinyatakan dengan selak. Massa itu selak, atau bisa juga dinyatakan sebagai LBM atau massa pound massa, mass pound atau pound massa bahasa Indonesianya. Jadi satu selak itu sama dengan 32,174 LBM atau mass pound. Jadi bisa selak atau dalam LBM ya. Nah, kalau gravitasi sendiri dalam satuan British adalah feet per sekon kuadrat. Feet itu ada VT per S kuadrat pangkat 2. Nah, tabel di bawah ini menjelaskan beberapa satuan dari satuan SI ke satuan British ya. Contoh misalkan massa tadi kilogram untuk satuan SI-nya. Untuk satuan Britishnya adalah LBM atau mass pound atau pound massa. Kemudian untuk force itu adalah Newton untuk satuan SI-nya. Kalau untuk British itu adalah LB atau pound. Kemudian length itu adalah meter dalam satuan SI, sementara kalau British adalah feet atau VT.